Apa yang mau ditanyakan? Boleh saya menjawab? Selamat monggo. malam. Selamat malam, Bang Selamat Didi. malam. Selamat malam, Bang Denny. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Gurun dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, silakan. Lanjut. Halo Silakan, Bang Bang. Juma. Halo Bang Denny. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Amin. Silakan, amin, Bang. amin. Ya, jadi aku mau jawab ini. Setelah itu aku turun ya. Aku cuma mau menjawab ini aja. Tentang apakah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu adalah sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat atau sudah mendekati hari kiamat? Tidak, yang kedua kalinya tidak. Sebenarnya Yesus itu datang ke dunia untuk dunia, bukan untuk perorangan ya. Untuk dunia itu bukan cuma 2 kali. Tetapi 4 kali. Baru Ya. dengar. Bukan. Ya makanya dengarkan pelan-pelan. Aku cuma mau menjelaskan ini terus aku turun. Jadi dia datang ke dunia ini untuk dunia, ya, bukan untuk perorangan, untuk para nabi, tapi untuk dunia. Itu totalnya ada 4 kali. Yang pertama kedatangannya waktu kelahirannya. Yang kedua kedatangannya untuk menjemput umatnya yang kudus di angkasa lalu dibawa ke surga. Yang ketiga dia datang untuk memimpin memerintah yang dinamakan 1000 tahun pemerintahan Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat itu pada saat akhir zaman di mana dia mengadili semua umat manusia. Itu aja. Itu sudah saya jelaskan. Saya mau pamit turun lagi. Monggo. Oke. Terima kasih Bang Denny. Ya itu adalah Nih, Bang Beni turun. Halo, Bang Beni. ya halo. Halo. Silakan Bu Carolina. Silakan. Sudah turun dia, Bang Beni. Dia Masih sama. Belum. Kenapa ya, Bang? Bang Beni ini. Maaf saya bertanya. Kenapa? Bang Beni Kristen apa ya? Saksi Jehovah. Enggak. Aku Kristen Alkitabiah. Baru saja dengar. Oke, terus kan Bang Juma. Ya. Oke, baik. Jadi saya menghargai paparan saudara Denny, Bang Denny terkait dengan Yesus itu datang 4 kali. Lalu kemudian saudara Denny juga mengatakan kedatangannya yang kedua bukan sebagai tanda kiamat. Ya silakan aja. Cuman saya tergelitik ketika Bang Denny ditanya aliran Kristen apa, tapi aliran Alkitabiah katanya. Sedangkan kalau berbicara mengenai Bible, dalam hal ini Alkitabiah atau Alkitab yang disebut oleh Bang Denny, justru Yesus kemudian menepis semua konsep-konsep yang muncul mengatasnamakan Yesus. Contoh misalnya di dalam Matius 23. Yesusnya mengatakan begini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, Yesus. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak. Jadi ketika kemudian terjadi matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dan kuasa-kuasa langit itu berguncang, maka pada saat itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Data ini kalau kita melihat secara Alkitabiah katanya, itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya ketika di Bukit Zaitun. Ternyata Al-Quran benar.
tanda kedatangan Nabi Isa alaihi salam itu adalah sebagai simbol kiamat. Sehingga penekanan Yesus di sini ya Bang, minta maaf ada yang noise. Penekanan Yesus di sini, yang noise tolong di mute. Penekanan Yesus di sini adalah seluruh pemahaman-pemahaman, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang mengatasnamakan Yesus, tetapi tanda kedatangannya tak ada di situ. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 yang ini, yang saya bacakan tadi, di data 4-nya dan nomor 5-nya dikatakan, jawab Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya murid-murid yang ada di Bukit Zaitun itu bukan Kristen. Yang ada di situ adalah Bani Israel, tok. Mereka yang bersunat, tidak makan babi, mengkuduskan hari Sabat. Kitabnya juga adalah kitab Taurat, Tanak. Dan mereka ibadah di Bait Suci atau Baitullah atau Mikdas atau sinagoge, tidak beribadah di gereja. Nah, Yesus berkata, waspadalah supaya kalian ini jangan disesatkan. Sebab banyak orang, syukran Bang Musafir, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Banyak. Berarti banyak Yesus-Yesus yang akan muncul mengaku akulah Yesus dan berkata akulah Kristus. Dan mereka Yesus-Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus kemudian menggeser semua Yesus-Yesus palsu ini dengan mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku, nah baru ditegaskan. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Tanda berikutnya kata Yesus, tanda kedatanganku adalah matahari kemudian tidak bercahaya, kemudian bulan tidak bercahaya. Itu tanda-tanda kedatanganku tuh. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan guncang, dan akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Itu tanda-tanda kedatangan Yesus. Dan orang-orang di atas bumi akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit. Itu tanda-tanda kedatangan Yesus. Bintang berjatuhan dari langit, berarti tanda kiamat. Dan itu adalah tanda kedatangan Yesus yang asli. Kata Yesus, kalau ada yang mengatakan ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus kemudian di atas Ka'bah, ada Yesus kemudian di dinding pada saat tahajud, ada Yesus di wajahnya di sajadah pada saat sholat duha dan seterusnya. Jangan percaya apabila tanda-tanda itu tidak mengiringi kedatanganku. Apa itu? Bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, anak manusia tampil di langit, dan semua manusia akan meratap. Itu baru saya. Selain daripada itu bukan saya. Jangan kamu percaya. Termasuk yang datang kepada Paulus. Jadi tanda kedatangan Yesus, Yesus sampaikan. Tanda kedatanganku adalah matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit berguncang dan seterusnya. Artinya, benarlah kata Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratum mustaqim. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Poin demi poin, tanda-tanda kedatangan Yesus itu adalah tanda hari kiamat. Matahari tidak lagi bercahaya, bulan tidak lagi bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di langit dan semua manusia meratap, kemudian semua manusia melihat dia datang. Itu tanda-tanda kiamat semuanya.
Berarti lebih benar Al-Quran memberitakan ini. Nah, sedangkan tadi Bang Deddy mengatakan 4 kali datang katanya. Saya kira begitu. Saudara-saudara Kristen, kalau masih ada yang mau menjelaskan bahwasanya tanda kedatangan Yesus itu sangat akurat, saya sudah sebutkan berdasarkan Bible, dan tanda-tanda itu tidak ada pada saat Paulus menerima tamu bernama Yesus Kristus. Tanda-tanda itu tidak ada kemudian ketika ada seorang ngaku Yesus di Pulau Patmos. Tanda-tanda itu tidak ada kemudian ketika seorang Islam mengaku murtadin gara-gara bertemu dengan Yesus ngakunya. Ya, solusi terakhir hanya Islam. Karena Yesus belum datang, maka semua yang mengaku bertemu Yesus, mengaku pengikut Yesus, gugur demi kebenaran. Silakan. Ya, silakan Bunda Caroline. Ya, kenapa? Ya, Tanda-tandanya, silakan tanggapi. tanda-tandanya tadi sudah benar. Tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah tanda akhir zaman. Terus apa yang mau ditanyakan? Berarti tanda itu tidak ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan sosok Yesus Kristus. Itu bukan kedatangan, itu bukan namanya kedatangan, Bang Juma. Itu namanya penglihatan. Beda penglihatan dengan kedatangan. Tapi Penglihatan Yesus, hanya orang itu saja melihat, orang lain tidak. Baik. Namanya penglihatan. baik, Bukan datang, dia belum datang, dia hanya memperlihatkan dirinya. baik, Bukan kedatangan ya. Kedatangan beda sama Oke. penglihatan. baik. Kita hargai, kita hargai. Tapi Yesus mengatakan begini. Paulus itu ketemu dengan Yesus itu bukan akhir zaman, belum. Oke. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 23 kepada muridnya Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Anda mengatakan itu bukan kedatangan, tapi dia melihat. Loh, Yesus mengatakan jangan kau percaya. Makanya Bani Israel tidak jadi Kristen dia. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat di sini ada Kristus, di sini ada Kristus, di sana ada Kristus. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kristus palsu kata Yesus ketika muncul, pembedanya dengan aku yang muncul, aku hadir dengan tanda-tanda tadi. Sedangkan yang lain tidak. Karena kenapa? Karena dia palsu. Apabila ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula tanda kedatangan anak manusia nanti. Di luar daripada itu, waspada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai oknum yang mengaku Yesus Kristus, jangan ente percaya. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Matius, yang datang kepada Yohanes, ya, anggaplah itu nama-nama mereka meskipun belakangan baru dikasih nama. Itu bukan Yesus tapi Kristus palsu. Kenapa bisa demikian adanya? Dikarenakan tanda-tandanya nggak ada. Kata Yesus, seulang lagi, apabila yang datang itu aku, maka tanda yang menyertainya adalah seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontar cahayanya sampai ke barat. Jadi kalau ada yang mengatakan, aku mendengarkan Yesus ada di sini, atau aku melihat Yesus ada di sana, atau aku mencium ada Yesus di sana, atau aku mendengarkan ada Yesus di sana, jangan ente percaya. Kalau tanda-tanda itu belum datang, itu bukan aku. Karena kedatanganku di muka bumi ini cuma 2 kali. Aku datang melalui rahim ibuku,
dan kedatanganku yang kedua itu langsung dari langit. Kenapa? Karena memang aku belum mati, aku diangkat langsung oleh Tuhanku ke langit. Tanda-tanda ketika aku datang adalah akan tampak aku terlihat di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan semua manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Semua manusia. Semua manusia. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Yesus yang asli, maka tak ada orang main catur, tidak ada orang main TikTok, tak ada orang tidur. Semua bergemuruh sedunia akan menatap Yesus yang ada di langit. Itu tanda bahwa yang datang ini benar-benar Yesus. Selain daripada itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Maafkan saya karena ini Al-Quran yang mengatakan bahwasanya wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh kata Allah, dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu kata Allah, jangan kamu ragu-ragu tentang itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurusnya? Percaya bahwa Yesus belum datang. Percaya bahwa Nabi Isa belum datang. Ketika dia yang datang, maka matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh, dan Yesus akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Bukan hanya satu orang, atau dua orang, atau tiga orang yang melihatnya. Aku bertemu Yesus di padang gurun. Itu enggak. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Itu adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Dan terbukti tanda-tanda itu belum datang, tapi Kristus mengaku Kristus itu sudah datang dan banyak orang menjadi pengikutnya. Berarti tergenapi Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tergenapi. Banyak orang yang disesatkan dengan makhluk yang datang ngaku Yesus Kristus itu, tapi tanda-tandanya nggak ada. Ada yang mengaku akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, orang yang belajar Bible menunggu mana tanda-tandanya kalau ini Yesus. Oh, belum kiamat, malah 2000 tahun sudah berlalu nggak kiamat. Oh, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Banyak orang akan disesatkan. Yang namanya orang sesat, orang tersesatkan, itu tidak sadar dirinya sesat. Tidak sadar dirinya kalau ditipu. Tidak sadar dirinya kalau dihipnotis. Tidak sadar dirinya dalam keadaan sesat. Karena dalam keadaan tersesat, dia akan menyesatkan banyak orang. Ketika dikatakan dia banyak menyesatkan orang, orang-orang banyak ini tidak sadar. Sama seperti ketika orang ditipu, ya, ditipu atau kena hipnotis. Ketika dia sedang kena hipnotis, dia tidak sadar kalau dirinya kena hipnotis. Orang yang disesatkan pada saat dia tersesat, dia tidak sadar kalau dirinya tersesat. Nanti dia sadar kalau dia tersesat ketika dia mengatakan La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu Bang. Silakan. Tak Bang Juma ini, Bah. Selamat malam Bang Juma. Iya, malam Bang. Ya, selamat malam Bang. Mohon maaf ditutup dulu ya mic-nya ya. Ini antara Bunda Caroline sama Bang Zuma. Nanti Bapak gantian giliran. Silakan Bunda Caroline. Ya, Bang Juma bernarasi sendiri. Itu sesuai Quran Bang Juma, silahkan. Tetapi sesuai Alkitab kami, dia adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Dan kemudian yang Bang Juma bilang Yesus bertemu dengan Saulus, itu adalah Yesus sendiri yang menampakkan diri, bukan datang yang kedua kali ya, bukan. Tetapi dia melihatkan dirinya kepada Saulus, karena Saulus telah menganiaya umatnya. Maka Saulus dapat peringatan dari Allah sendiri langsung. Ketika Saulus itu suka menganiaya umat Yesus Kristus, untuk membunuh saat itu. Tetapi ketika Saulus bertemu dengan Yesus, dia menjadi bertobat, menjadi Rasul Yesus Kristus. Dia menjadi orang yang benar dan mengasihi umatnya Yesus. Dia menjadi bertobat. Dia menjadi hidup benar dan kudus. Dia menjadi pemberita firman Tuhan dan membawa keselamatan bagi banyak bangsa. Dia menjadi saksi dan bahkan dia melakukan mujizat-mujizat demi mujizat ketika dia memberitakan firman Tuhan ke pelosok-pelosok. Bahkan dia terlepas dari racun atau memakan racun pun dia tidak mati.
Nah, itulah kuasa Roh Kudus menyertai Saulus yang menjadi Paulus. Kenapa Bang Juma bilang Yesus yang bertemu Saulus itu iblis? Kok iblis bisa mempertobatkan manusia? Kamu tahu karakter iblis itu, Bang Juma? Bukankah iblis itu mau mengambil sukacita, mau menyesatkan manusia, dan menjadi manusia itu menjadi jahat? Itulah karakter iblis. Dia mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus memperlihatkan dirinya melalui cahaya kepada Saulus yang menjadi namanya Paulus. Paulus menjadi bertobat. Dia penuh kasih Allah, dia menyebarkan firman Tuhan. Jadi, masa iblis mempertobatkan manusia, Bang Juma? Nah, di sini kita lihat dari karakternya. Ketika Paulus yang jahat, Saulus yang jahat menjadi Paulus, itu adalah karakter yang baik menjadi baik, dari jahat yang peminasa, yang suka membunuh umat Yesus Kristus, menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa. Begitu Bang Juma, terima kasih. Baik, kita menghargai ya, itu iman. Iman seseorang kita nggak bisa kemudian paksakan. Tapi izinkan saya kemudian, sebagai seorang muslim, yang menerima kitabullah Al-Quranul Karim, di mana isi Al-Quran menjelaskan tentang ciri khas, menjelaskan tentang karakteristik, menjelaskan tentang pendirian, pembawaan, karakter, kepribadian, kebiasaan orang-orang kafir yang datang sebelum Islam, Al-Quran diwahyukan. Apa kata Al-Quranul Karim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang-orang mereka ini. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran saya mengatakan. Sebagai muslim saya ingin menguji kebenaran Al-Quran ini di materi perbandingan agama. Apakah betul setan yang membangkitkan angan-angan Ibu Carolina? Dan saya menemukan itu betul. Nama Yesus, setan Sabar. Karena Yesus sendiri, anak Maria mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Artinya pada zaman Yesus, iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah di dalam Yesaya 14 nomor 15 iblis dilemparkan ke dalam alam orang mati, alam maut. Iblisnya dilemparkan ke dalam alam maut, ke perut bumi. Sedangkan Yesus memberikan tanda angkatan jahat, anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Keluar dari kubur. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Bukan keluar dari Ganbi Eden, bukan. Tapi keluar dari kubur. Lanjut, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia datang. Aku tidak lama lagi ngajar kalian, kata Yesus. Sebab penguasa dunia itu sudah datang. Dan iblis yang adalah penguasa dunia itu tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Artinya aku melenggang pergi tanpa dicobai oleh iblis. Aku melenggang naik ke langit tanpa kemudian iblis berhasil kemudian menjadikan aku sebagai sasaran empuknya. Dan itu dikatakan oleh dan itu dikatakan oleh Lukas di dalam kitab saudara. Iblis mundur setelah gagal mencoba Yesus, setelah gagal menipu Yesus, setelah gagal memperdaya Yesus, iblisnya mundur dan mencari waktu yang tepat. Lukas 4 nomor 13. Ketika kemudian Yesus mengatakan tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, artinya apa? Yesus tidak lagi kemudian mutar-mutar 40 hari setelah tragedi penyaliban. Itu bukan dia. Sebab penguasa dunia datang. Penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur, yang mengobok-obok kemudian pengajaran Yesus. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku.
Baptislah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kepada aku telah diberi kuasa baik di surga di langit. Itu bukan Yesus. Sebab tanda-tanda itu tidak ada sama orang yang kepada oknum yang ngaku Yesus ini, nggak ada. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Camkanlah. Yesus mengatakan di Data nomor 24-nya. Camkanlah, 23. Camkanlah, kata Yesus. 25, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun. Sama halnya, jadi apabila Paulus berkata, lihat ada Yesus di Damsyik, jangan kau percaya. Paulus berkata, lihat ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tetapi Kristen, ketika Paulus datang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus, Kristen percaya. Berarti iblis berhasil kemudian menyesatkan. Karena tanda kedatangan Yesus itu belum ada. Kiamat belum. Bintang-bintang belum berjatuhan. Matahari belum padam. Bulan masih bercahaya. Yesus belum ada di langit. Artinya, yang datang sebelum semua itu terjadi, itulah penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Silakan. Bu Caroline, silakan Bu. Teman-teman sambil di tap-tap ya, silakan Bu, silakan. Bang Juma itu kekeh dengan Paulus yang berjumpa dengan Yesus itu mengenalkan Yesus itu iblis, yang bertemu dengan Paulus itu iblis. Itu sangat kejam. Tidak ada seperti itu. Kamu jangan mengada-ngada dan mengarang indah dengan Quranmu atau dengan kata-katamu. Ini Alkitab ada dia datanya dari awal sampai akhir. Jangan kau bilang yang bertemu Paulus itu iblis. Ingat Juma, kamu jangan jadi penyesat. Baca ayatnya, jangan kau bernarasi sesuai otakmu. Nyatakan mana datanya seperti itu, mana datanya. Camkanlah, di sini tentang camkanlah, aku sudah mengatakannya. Paulus bertobat. Ini di sini kata yang di bawah itu congor katanya. Ini saya memegang Alkitab. Yesus Saulus mengatakan, bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi Saulus itu dan murid-murid Yesus sendiri yang melihatnya, yang bersaksi, bukan Saulus sendiri yang berkata aku bertemu Yesus. Katanya enggak, muridnya juga melihatnya. tapi kan Jangan kau bilang dia berbicara sendiri dengan cahaya itu, bukan. Ada saksinya Saudara, banyak. Bu, gantian Bu ya. Lanjut Bu Runda. Yesus sendiri yang mengatakan, camkanlah, camkan. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Tidak ada datanya selain itu. Ini baca tentang ayat Saulus. Jangan hanya yang satu ayat itu kau jadikan kunci untuk semua ayat. Bukankah Yesus yang harus dipercaya? Tidak, satu kata-kata itu ada fungsinya. Setiap kamu kata-kata itu tentang kedatangan Tuhan Yesus itu yang nanti akhir zaman. Bukankah Bukan Yesus di itu Paulus. adalah anugerah? Yesus itu adalah Yesus kasih. itu anugerah, tapi dari Ya, kejadian sampai wahyu itu banyak kejadian-kejadian. Yesus Bukan ini berarti anugerah. Paulus apa dia? sesuai yang kamu pikirkan cuma, bukan. Yesus adalah anugerah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Kenapa Tuhan akan hubungannya dunia dengan ini. Saulus dan Paulus? Maka dia Kenapa menganugerahkan. kalian membenci Saulus? Kalian bilang Saulus itu Saya tidak membenci Paulus. Ngapain saya benci? Saya nggak ada kalian bilang urusan dia dengan Paulus. penyesat. Bukan saya yang mengatakan itu, Rasulnya saudari. Yesus. Bukan saya yang mengatakan itu. Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi Mana kalau ayatnya? Matius 24 Anda baca dari data nomor Matius 24 1. saya bacakan. Kamu sesuai data harus ada datanya. Jangan kamu berasumsi sendiri. Matius 24 Ibu Itu jelas apa baca katanya? Matius 24 ayat berapa? dari data nomor 4, nomor 5, nomor Matius? 23. Matius 24. Ya, 24 ayat berapa? nomor 4 dan nomor 5 coba. Nanti 4. boleh dibaca dari nomor 1-nya sampai kepada nomor 51 Oke, juga boleh. siap. Silakan. Ya.
Izin bos, Pak Hos. Nomor 1 sampai 50 Bisa berapa ngomong hari itu sebentar? baru selesai? Biar Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Bang, Salam. saya bisa sedikit tentang tanggapi. khotbah akhir zaman. Inang Caroline Paitejo. Tunggu saya baca Bang. ayatnya dulu. Ini tentang apa khotbahnya? Tentang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Siapa yang berkata-kata itu? Sebentar itu. Saya membaca Alkitab kok nggak sopan sih? Izin, Bu Hos, Pak Hos kah? Ya, Pak. Ini dulu, ini ayatnya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, supaya semuanya akan diruntuhkan. Jadi, permulaan penderitaan itu adalah akhir zaman. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apakah tanda kedatanganmu? Jawab Yesus, dengar dulu. Jawab Yesus. Tanda Jawab kedatangan Yesus. Jawab Gimana Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi menyesatkan kamu itu apa? Menjadi lari ke Saulus dan Paulus. Lah, kan Yesus berbicara dengan muridnya Bani Israel, bukan berbicara dengan Paulus. Ini beda tentang akhir zaman yang dijelaskan. Yesus sedang berbicara Yang dengan Bani dijelaskannya Israel. Ini tentang Bukan akhir zaman. berbicara dengan- belum datang akhir zaman. Belum datang akhir Ya, zaman. Ini yang justru dijelaskan karena oleh- itu, Bu. Jadi bukan tentang Saulus. Oh, Belum, bukan iya, itu. iya, betul. Memang Bukan. nggak dibahas Paulus di sini, Ini siapapun. nanti akhir zaman itu banyak yang mengaku sebagai Tuhan Yesus. Yes, betul. Berarti Nah, sebelum belum akhir selesai. zaman, Belum selesai sebelum kemarin. akhir zaman, Nih. kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, Belum, kata ini Yesus bukan apa? akhir Jangan zaman, kamu bukan. percaya. Ceritanya ini cuma bukan tentang akhir zaman, bukan. Tetapi nanti akhir zaman. Yesus Kamu ditanya, jangan guru, dibahas. Kedatangan kami. Manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda Oi, kesudahan guru. dunia lo? Apa tanda kesudahan Bila dunia? manakah itu akan terjadi dan apakah tanda Kesudahan kedatanganmu? dunia, apa tandanya? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Tanda kedatangan Yesus, ya kedatangan Yesus itu tadi. Apa? Jawab Yesus, mereka waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan Iya, kamu. enggak langsung aja. Tanda kedatangan Siapa yang Yesus itu menyesatkan? apa? Nah, Tanda Juma lah kedatangan itu Yesus. dia. Seperti dirimu Juma, penyesat dirimu itu penyesat. Menyesatkan Waduh. umatmu. Ibu, ini kan Yesus ditanya sama muridnya, Guru. Juma, ini tentang akhir zaman. Iya, Dan Paulus di akhir zaman. iya. Artinya Nah, Yesus hari ini datang yang nanti di disebutkan akhir itu. zaman. Ya, keakhiran dunia itu yang disebutkan. Jadi Yesus yang datang dirimulah pada penyesat saat itu, bukan dirimulah akhir penyesat zaman, itu Yesus palusu. Bukan, Alamak. itu dirimu. Kok bukan dirimu pula? penyesat. Yesus Dirimu ditanya, penyesat, sama seperti yang dikatakan Yesus ini. Ibu Nih, jangan emosi dengarkan lah lagi, Ibu. dengarkan lagi Nanti apa rambutnya katanya. makin keriting loh. Nanti bulu matanya ikut geriting juga lihat Nah, lama-lama. tunggu dulu, dengarkan dulu. Waspada supaya jangan ada orang. Saya tadi Bang Juma tadi ngomong, saya nggak bicara loh. Mulai gacor nih, mulai gacor. Jangan bohong makanya Ibu. Ih, jangan boleh, jangan. Kamu jangan Anda bohong, boleh jangan bohong. panjang Aku lebar berkata kalau iya dan Ibu iya. Apa yang memberitakan dikatakan tadi, kebenaran. aku katakan, tidak pernah aku lebih-lebihkan. Ibu, ini Yesus menceritakan tanda kedatangannya kan? Saya ngomong, gantian lah Bang Juma. Tadi Bang Juma ngomong lebar-lebar, aku diam loh. Ya tapi jangan ngoceh. Anda jelaskan, sesuai Alkitab. jangan memaki, jangan Sesuai memaki. Alkitab. Ini Jangan sesuai memaki. Alkitab. Ya, Saya sekarang tidak yang mengaku, ditanya mengaku. Ibu, sekarang yang ditanya oleh murid Yesus itu tanda kedatangan Yesus kan? Iya. Iya tentang akhir zaman, tapi kan belum. Nah, berarti Yesus belum datang. Ya nanti nih. Nah, berarti yang datang sebelum akhir zaman itu bukan Yesus, kan begitu? Bukan sebelum itu di Hey. sini diceritakan bukan Hey, sebelum hey, Bang Juma hey. bukan. Hei, Ibu, bukan, Ibu belum. kata Juma, itu belum akhir zaman.
Iya, Belum. berarti yang datang, Tadi kata Tuhan berarti yang Yesus datang bukan ngaku air Yesus zaman itu loh. bukan Yesus. Nah, bohong itu namanya Kata Tuhan membuktikan Yesus itu. loh Ibu, kata Jangan Yesus mengarah ke loh, sana, Juma. kata Jangan Yesus mengarah loh ke sana. Ibu. Jangan. Kenapa? Saulus ketemu kata Yesus itu belum air zaman. Yesus mengatakan Sementara kepada ini muridnya. kata murid-muridnya. Oke. Bagaimana sudah dunia? Ibu sudah Carolina dunia. boleh tenangkan diri dulu. Ibu, Tunggu dulu. Sebentar. Yesus di Bu Matius Juma. 24 ini, Yesus di Matius 24 ini sedang berbincang-bincang dengan Kristen atau dengan Yahudi? Oke. Jujur dulu. Saya tangkapi dulu Bang Juma, ini mantap ini. Iya, Jadi silakan. gini, makasih ya, sebentar. Izin lupa host ya, jangan langsung di mute ya. Saya udah banyak mengikuti komalmu Bang Juma. Iya. Narasimu sangat pandai dan sangat apa yang kamu aturkan, kata demi kata, semua hampir orang percaya kepada narasimu itu. Tetapi tentang apa yang kau sampaikan itu tentang kau sendiri. Fokus, jangan curhat, jangan. Tidak. Fokus. Ya ini penyesatan besar itu apa yang kau uraikan itu cuma. Jangan kau bohongi hatimu itu tentang Yesus. Kau narasimu tadi tentang Yesus banyak kali, tetapi kau sangkal dia. Boleh saya bertanya atas tuduhan Anda ini? Loh, kau sangkal dia. Kamu Enggak, saya boleh mengakui itu segala Anda kan macam, menuduh. tapi kau selalu menyangkal Yesus. Anda nuduh saya kan? Boleh nggak saya bertanya tentang tuduhan Anda Kan kepada saya? di mute lah itu kawan tadi. Jangan dulu di mute bro. Enggak, karena Anda cuma Coba lah curhat. sedikit. Itu jangan langsung di mute lah. Boleh nggak saya bertanya atas tuduhan Anda Selama kepada saya? ini saya tidak tuduhan. Fakta itu semua narasimu orang bisa semua di apa namanya di komal-komal lain. Orang yang rekam semua. Makanya gini. Izin sedikit Pak izin. Saya harap Anda kondusif. Ingat ini Komal Muslim. Anda seorang Kristen. Narasimu bukan. Bentar, jangan bawa jiwa-jiwa penjajah Anda, jangan dibawa. Supaya banyak orang masuk Islam, bikin semua buku yang baik. Masih mau Enggak, Bang, ngomong besok. Kita diskusi itu yang bagus, Bang. Anda boleh menuduh saya kalau itu memang saya salah. Tapi kan sepanjang saya menyatakan ini, saya membawa data kan. Kan muridnya bertanya, Yesus, ya Paman, apa tanda kedatanganmu? Itu kan diawali di situ, Bang. Ketika di Bukit Zaitun kemudian murid-muridnya loh. Murid-murid berarti Yahudi dong, bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan pentuhan Kristus, bukan murid Kristus tapi pentuhan. Sedangkan Yesus dengan murid-muridnya itu berbeda. Yesusnya ditanya oleh muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kalau hari ini Anda tidak percaya kepada nasihat Yesus untuk Bani Israel, ya tak masalah. Toh Yesus menasehati Bani Israel, bukan menasehati kalian. Jadi jangan emosi. Yang dinasehati oleh Yesus itu hanya Bani Israel, bukan kalian Kristen. Jadi kalau Bani Israel kemudian dinasehati Yesus agar waspada, jangan percaya kepada Yesus palsu, ya mereka harus waspada karena nasihat itu untuk mereka. Tapi kalau hari ini Kristen tidak waspada kepada Yesus palsu, ya tak masalah juga. Toh nasihat itu bukan untuk Kristen. Jangan pede lah, jangan GR. Yesus menasehati muridnya Bani Israel, tidak sedang menasehati Kristen. Hanya saja catatan pewarta Matius digunakan oleh Kristen. Jadi Kristen merasa kalau itu nasihat untuk Kristen. Tapi itu menggelikan bagi orang yang berakal. Yesus sedang berbicara dengan muridnya, kenapa pula kalian yang sibuk? Maaf nih. Jadi kayaknya wawasan yang harus diperluas lagi. Jadi muridnya Bani Israel bertanya, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai di kaum manusia yang lahir tanpa ayah, wahai kaum Bani Israel, keturunan Yehuda, anak Maria, ponakan keturunan Harun, sepupunya Yahya, Yohanes Pembaptis, anaknya ponakan daripada Zakaria, ponakan daripada Elizabeth. Kami Bani Israel ingin bertanya kepadamu. Apa pertanyaanmu? Ayo jawab. Tanya. Apa? Kami ingin bertanya dan kami ingin tahu.
apa tanda kedatanganmu? Itu pertanyaan tuh. Wahai Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Itu dulu poinnya. Tanda yang ditanya. Jika engkau datang, tandamu apa? Jika engkau yang datang, apa yang terjadi? Jika engkau yang datang, apa tanda-tandanya? Loh, Yesus ditanya loh. Yesusnya menjawab. Tanda kedatanganku satu. Matahari tidak bersinar. Matahari akan gelap. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Dan akan nampak anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka semua anak manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oh gitu. Murid-murid Bani Israel sudah dibekali ilmu. Tanda-tanda kedatangan gurunya ada beberapa item. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di langit, semua manusia akan datang melihat dia, semua manusia meratap. Mereka sudah dibekali ilmu. Maka berjuta Yesus Kristus muncul, bermiliar Yesus Kristus muncul, dengan model, dengan gaya, dengan cara apapun. Kalau tanda-tanda itu tak ada, mereka dipesan, jangan kamu percaya. Makanya Kristen percaya kalau ada Yesus di sini, Yesus di sana. Kristen percaya. Ya karena nasihat Yesus itu bukan untuk Kristen. Nasihat itu hanya untuk Bani Israel. Ya tidak masalah. Ketika nanti ada orang yang datang di pasar pakai mic, pakai sound, tak ada keselamatan selain Yesus Kristus, silakan aja. Wong mereka bukan murid Yesus. Mereka di luar dari murid Yesus. Orang-orang yang tidak diberi pesan oleh Yesus. Mereka ini adalah nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka ini Kristen. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di langit, semua manusia di bumi akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus yang asli. Kalau ada makhluk yang mengaku, aku Yesus, aku Yesus, tapi tak ada tanda itu, kata Yesus, jangan kau percaya, Cak Ayu, itu bukan aku, itu penyesat. Lah itu kata Yesus. Kata Yesus apa di Matius 4 ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Hati-hati loh, hati-hati loh. Hati-hati kata Yesus. Akan banyak penyesat datang mengatasnamakan diriku. Jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya. 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu, dia mau mengaku Yesus, memperlihatkan KTP-nya KTP atas nama Yesus, memperlihatkan kartu keluarga atas nama Yesus, memperlihatkan sertifikat tanah atas nama Yesus, memperlihatkan kemudian ijazah SD, SMP, SMA, S3, S3 atas nama Yesus. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai kedatangannya, itu adalah penyesalan. Jangan kamu percaya, Yandu. Ke-11 murid Yesus tidak percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Makanya sampai hari ini mereka masih Yahudi, bukan Kristen. Sedangkan orang ini yang rambutnya kayak Indomie, bukan Bani Israel. Wajar kalau dia menyembah, yang mengaku-ngaku Yesus Kristus, wajar. Itu tak ada paksaan untuk dia, karena dia bukan Bani Israel dan bukan menjadi sasaran dakwah Yesus. Orang ini di luar Bani Israel. Urusan dia mau menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Tak ada paksaan. Tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka yang dikuatkan imannya di sini adalah umat Islam, karena
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sangka Yesus itu adalah setan, setan yang menjanjikan kepada mereka angan-angan, janji-janji, membangkitkan angan-angan kosong, serta setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Hari ini kalau ada yang mengaku Nabi Isa, atau kemarin atau lusa atau 2000 tahun yang lalu mengaku Nabi Isa tapi belum kiamat, itu bukan Nabi Isa, Cak Ayu, itu palusu. Silakan keluarkan ilmu yang paling Anda kuasai, yang paling Anda punya sebagai anak-anak dewa, sebagai anak-anak Theos, anak-anak Yahweh. Di dalam diri Anda ada roh yang kalian sebut roh, apa itu namanya? Roh Kudus katanya sih. Coba minta tolong kepada Roh Kudus Anda, jelaskan kepada kami tanda-tanda kedatangan Yesus. Apakah ada pada Paulus? Tanda-tanda kedatangan Yesus apakah ada pada Paulus? Ketika ada sosok mengaku, akulah Yesus. Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan sebagai tanda kedatangannya ada pada Paulus? Ada pada saat itu? Ternyata nehi merica ketum berjahe itu tak ada. Silakan.